Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita selepas pembacaan burdah, kita akan mendengarkan kalam al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, yang malam hari ini beliau akan bercerita kepada kita perihal tentang baik sangka dan mau menerima kelebihan keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Juga beliau akan memulai daripada ceritanya, yaitu orang-orang yang mana bekerja dan berusaha seperti kita, akan tetapi mereka tidak ketinggalan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Thumma qala sayyidi wa akhir man laginahu min ahli al-asbab Husain wa Ahmad kana ghayah fil amal lama yasuffu qadamaih. Kata beliau Habib Ali Habsyi, akhir orang yang saya temui dari orang-orang yang bekerja, orang yang berusaha, yang berdagang dalam mencari mata pencaharian duniawi, itu adalah seorang masyayikh yang namanya Husain Ahmad. Beliau ini adalah orang yang mana puncak posisinya di dalam beramal ibadah. Apalagi kalau sudah dijadikan yang namanya kedua kakinya itu dijadikan soft di dalam sholat. Wa mithluhu Umar Basa'adah. Dan seperti beliau juga ada yang namanya Syekh Umar Basa'adah. Luh kullal lailah thamaniyatu ajza' minal Qur'an. Setiap malam dia habiskan membaca kitab suci Al-Quran 8 juz. Wa idza qara'al maghra' fil hizb la yakad yatimmuhu minal buka. Dan apabila beliau sudah membaca bacaan daripada hizibnya, Al-Qur'annya, terkadang beliau tidak bisa mengkhatamkan, menyelesaikan bacaannya dikarenakan tersentuh dengan Al-Qur'an sehingga akhirnya menangis. Wa marrah kana yasir khalfi faltafattu ilaih. Pernah suatu hari dia berjalan di belakangku, saya menoleh kepadanya. Fagalali, kemudian dia berkata kepadaku, kata Habib Ali, ya Habib, ana fakartu malladhi zayyadaka alaina nahn nata'atal asbab wa ma ma'ana rahah mithlak. Ya Habib, saya pikir apa sih yang menambahkan dirimu di atas kami? Kita ini adalah orang-orang yang menjalankan usaha, orang yang bekerja. Dan kita ini yang namanya kerja usaha nggak ada ketenangan seperti ketenangan yang kau miliki wahai Habib, katanya. Walakinni araftu sabab. Tetapi sekarang saya tahu kenapa engkau wahai Habib Ali hidup di alam dunia kok hidupnya tenang, adem, tentrem, hatinya enak, nggak kayak kita yang usaha, yang kerja capek, katanya. Apa sebabnya kau antum bisa begitu? Wa huwa az-zuhud fid dunya faqat. Kuncinya cuma satu. Engkau ini wahai Habib Ali punya sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu kita sifat zuhud. Zuhud di alam dunia. Itu aja yang kau miliki Habib. Lama zahidta fid dunya istarahta wa zidta alaina. Tatkala engkau berzuhud di alam dunia, akhirnya kau bisa rileks wahai Habib. Kau bisa tentrem, bisa tenang, bisa nyaman. Akhirnya kau bisa melebihi kami para pengusaha. Wa marrah wafaqtuhu kharijan minad dar. Kata Habib Ali, pernah satu hari ini Syekh Umar Basa'adah pernah berpapasan dengan beliau Habib Ali Habsyi, yang mana dia waktu itu keluar dari rumah. Bila misdarah ma fihi illa izar wa kufiyah. Dia keluar saking buru-burunya, nggak pakai pakaian yang biasa dia pakai, nggak pakai kecuali kopiah sama sarung. Wa huwa yakhib, dan dia jalannya buru-buru, cepet-cepet ngelangkah panjang. Faqultu luh malak takhib wa ilain turuh. Kata Habib Ali Habsyi, kenapa kamu buru-buru jalan pakai panjang do itu, mau kemana sih emang? Fagala, akhirnya ini Syekh Umar berkata menjawab pertanyaan Habib Ali, sami'tu annahu dakhal ila balad sayyid wali. Saya dengar ada yang masuk ke negeri ini, kota Sayun, seorang sayyid turunan Rasulullah, dan dia adalah seorang wali min auliyaillah. Ismuhu Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas. Namanya yaitu gurumu wahai Habib Ali, Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas.
Ba'sir ilaih, saya mau berangkat menuju beliau. Baghait nadrah fi as'ad biha fid dunya wal akhirah. Yang saya pengen cuman bisa memandang beliau. Yang mana memandang beliau ini wali min auliyaillah, saya akan bahagia dengan pandangan tersebut di dunia sampai kelak akhirat. Warah nadhar ilaih waraja'. Dan benar, niatnya dia ketemu seorang sayyid, ketemu seorang wali, yang mana dia ini adalah orang pengusaha, orang yang kerja, niatnya baik, niatnya pengen tabarruk, memandang wajah wali min auliyaillah. Benar, dia berangkat menemui Habib Abu Bakar, dia pandang Habib Abu Bakar, setelah itu dia pulang. Maka kata Habib Ali, syuf kaif hadzal maqsadul azim, coba kalian perhatikan bagaimana ini yang namanya maksud tujuan yang begitu besar, niatnya itu begitu agung, ingin berjumpa kekasih Allah, seorang cucu Rasulullah, cuman pengen pandang tabarruk. Wa huwa min ahli asbab, sedangkan dia ini bukan ulama, bukan orang ahli majlis, dia cuman pekerja, pedagang yang sibuk bekerja untuk cari mata pencaharian. Wal'an, sekarang kata Habib Ali, beliau berbicara di hadapan murid-muridnya, bagaina nasyuf syai'an fi sadah alladzina hum ma'dina hadza syai'. Sekarang yang kita pengenkan, kata Habib Ali, kita pengen lihat sesuatu yang ada para sadah, para habaib, yang mana mereka para habaib ini adalah sumber daripada yang dibicarakan ini semua. Wasir madhab, kata Habib Ali, sir, rahasianya para aulia Allah, rahasianya Allah, rahasianya Rasulullah itu nggak hilang, nggak hilang kata Habib Ali. Walakinahu saral an mithlan nar fil gabas. Akan tetapi di zaman sekarang sir tersebut itu dipermisalkan seperti sebuah api yang masih ada di dalam bara. In qadahtaha dhaharat, yang mana itu bara api tersebut kalau kalian nyalakan maka akan tampak api yang keluar daripada bara tersebut. Wa in taraktaha, apabila bara api itu kamu diamkan, kamu kagak nyalakan, baqiyat kamilah fih, maka api tersebut akan tetap tersembunyi di dalam bara, seperti batu biasa, nggak keluar yang namanya api. Wa qadhuha, dan apa dia cara untuk menyalakan daripada bara api tersebut, apa yang kita bisa dapat dari sir tersebut, caranya apa? Nah, nyalakannya itu adalah dengan cara husnudzon, baik sangka, wal istimdad min ba'dinal ba'd, dan mau mengambil madad, kelebihan dari sebagian kita dan yang lain. Walladzi agana fi hadzal zaman, apa sih yang menghalangi kita di zaman ini? Kenapa kita gak bisa dapat orang-orang yang seperti orang terdahulu? Mereka dapat sir, mereka dapat berkah, mereka dapat semua kebahagiaan dunia akhirat. Walladzi agana fi hadzal zaman su'udzon, yang bikin kita terhalang dari sirnya para aulia di zaman ini adalah buruk sangka. Wa adamal istimdad min ba'dinal ba'd, dan kita terlalu egois sehingga tidak mau mengakui, apalagi mengambil madad, kelebihan yang dimiliki daripada sebagian kita pada sebagian yang lain. Tajib ba'dahum hamilan mizanoh ala akhi. Terkadang kata Habib Ali, kita mendapatkan sebagian orang-orang itu justru membawa yang namanya neraca timbangan. Untuk apa? Untuk ngukur saudaranya sendiri. Lima yakul kada, ini orang kenapa sih ngomong begitu, mestinya ngomong begini. Lima yaf'al kada, kenapa dia orang berbuat seperti itu, mestinya dia berbuat seperti ini. Aish baghait, apa sih yang kamu pengen, kata Habib Ali Habsyi. Ghayatul amr anau ya'si, puncak-puncaknya itu orang yang kalian bahas, yang kalian timbang, yang kalian ukur dengan timbangan logika kalian, ini ujung-ujungnya paling dia mentok maksiat sama Allah. Kalau udah maksiat, apa yang harus dilakukan? Kata Habib Ali, gul la'allahu badri, oh mungkin dia buru-buru taubat kepada Allah. Au annahu idza amila ma'siyah at'abaha hasanah, oh bisa juga dia baru berbuat dosa langsung buru-buru dia itu ikuti perbuatan jelek tersebut dengan kebaikan sehingga menghapus kejelekannya. Au sabiqatuhu zainah, oh bisa juga
ketentuan yang terdahulu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam azali, ternyata orang ini adalah orang baik. Walaupun berbuat buruk nanti ujung-ujungnya bakal baik. Aulahu muamalah ma'allah. Oh, bisa jadi itu orang berbuat maksiat tapi dia memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Maka kata Habib Ali, qala Syekh Ibn Arabi, bahkan dulu seorang wali min auliyaillah yang bernama Syekh Ibn Arabi, beliau berkata begini, lau farakal insanu ma'siyatan, seandainya seseorang manusia mendekati perbuatan maksiat, wa ghaba anni tarfata ainin, kemudian dia menghilang dariku walaupun cuma sekejap, a'taqidhu annahu tab, saya yakin itu orang yang tadi menghilang dia sudah taubat sama Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara fi ghaibatih, bisa jadi waktu tidak hadirnya dia, lenyap di pandanganku walaupun cuma sekejap, dia sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat seperti itu. Wa li annahu warada fil hadis, bahkan kenapa sih kita tidak mau husnudzon, baik sangka kepada sesama, karena kata Habib Ali bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, lau kushifa nurul abdi al-asi la ubida min dunillah, seandainya Allah mau singkapkan cahaya seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah, cahaya keimanan yang ada pada seorang hamba tapi dia hamba tersebut bermaksiat kepada Allah, seandainya disingkapkan cahaya tersebut, niscaya dia akan disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang, karena orang-orang kagum dan kaget melihat cahaya yang dia miliki, cahaya keimanan. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang pendosa dibuka, disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya keimanannya, latabaqa ma bainas sama wal ard, niscaya akan meliputi yang ada di antara langit dan bumi. Walau syahidnal khususiyah lakana intafa'na, maka kata Habib Ali, seandainya kita mau memandang kepada sesama kita dengan kekhususan yang mereka miliki, niscaya kita akan bisa ngambil manfaat. Lau ma'ahu nurul islam wal iman yakfi, maka kata Habib Ali udah cukup dia punya cahaya keislaman, dia punya cahaya keimanan, walaupun dia berbuat dosa tapi masih ada dia cahaya Islam dan cahaya iman pada dirinya, itu udah cukup. Wa ma'adzalik, apalagi kata Habib Ali udah ada cahaya iman, ada cahaya Islam, khalaqahul maula ala suratin khalaqa ala mithaliha Adam wal Khalil. Dia ini orang yang mana memiliki cahaya iman, cahaya Islam, tapi dia masih bermaksiat kepada Allah, apalagi dia diciptakan dalam bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dengan bentuk tersebut, yaitu misalnya seperti apa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Seperti apa? Al-Khalil, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Adam diciptakan dalam bentuk sama dengan orang tersebut, yaitu apa? Bentuk manusia. Apalagi dalam bentuk manusia tersebut Allah telah ciptakan wa asyraful khalqi wa akramahum alaih Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan dalam bentuk manusia sebaik-baiknya makhluk, paling mulianya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Fa kaifa binuri la ilaha illallah, bagaimana udah bentuk manusia sama dengan para nabi bentuknya manusia, dia punya tauhid, dia bertauhid kepada Allah bahwasannya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Wa kaifa binuril iman, apalagi di dalam dirinya masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza kafi, ini udah cukup. Ini udah cukup kata Habib Ali kita untuk husnudzon kepada sesama. Wa kaif in kana min ahli khususiyah wal ma'rifah billah, apalagi kalau yang ente lihat ini adalah orang yang memiliki kekhususan, memiliki
kelebihan, memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut memiliki ma'rifat, kepahaman yang mana dia bisa memahami Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hal wali bayutawir lak? Lah, apakah seorang wali mau berkeliling untuk memberitahu kepadamu, nih saya punya khususiyah, nih saya seorang wali min auliyaillah? Enggak. Bal yaqul sakantu, akan tetapi itu wali akan ngomong apa? Tinggal diam, gak mau kemana-mana. Bukan dia yang cari ente, ente yang cari dia. Walakin ishadul khususiyah. Udah, yang penting kita sekarang nih pandang kepada sesama kekhususan-kekhususan yang mereka miliki. Khulluhum yashfa'una lakum yaumal qiyamah. Biarin itu mereka yang kalian husnudzon kepada orang-orang, nanti mereka bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kalian kelak nanti di hari kiamat. Yadkhuluna 'ala syafa'ah min tariq, yang mana kalian nanti kelak bisa masuk di dalam syafaat orang yang kalian husnudzon tersebut dari satu jalan. Jalan apa? Jalan yang terjadi kepada Syekh Sultanul Aulia Qutbur Rabbani wal Haqqan Nurani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Galu, yang mana murid-muridnya pernah bercerita, innahu mara biturbah wa fiha qabr yu'adzab sahibuh. Yang mana Syekh Abdul Qadir Jailani pernah melewati satu kuburan yang mana kuburan tersebut sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala penghuninya. Wa yusma' siyahuh, bahkan terdengar teriakan-teriakan siksa di alam kubur tersebut. Wa qaluluh, maka murid-muridnya meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kaif batamur alaih wa huwa yu'adzab?" Bagaimana engkau wahai Sultanul Aulia cuman lewat aja itu kuburan, sedangkan kuburan tersebut sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum adkhuluna alaihi min tariq. Ya udah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau nggak mau sekedar lewat, kalau kalian pengen saya nolong kepada penghuni kubur tersebut, ya udah masukkan saya di dalam jalan yang mana jalan tersebut saya bisa menolongnya. Hal qad jaa ila indana, apakah semasa hidupnya dia pernah datang menemui saya Abdul Qadir Jailani? Dibilang oleh muridnya, enggak, belum pernah. Hal qad hadara majlisana, ya udah kalau begitu pernah nggak? Kalau dia gak nemuin kami tapi dia pernah hadir majlisnya saya Syekh Abdul Qadir Jailani? Enggak, katanya. Oh, wadzakarana, ya udah kalau begitu pernah nggak dia nyebut nama saya? Nyebut, dia pernah ingat kepada saya, nyebut nama saya saja udah. Galulah, kata murid-muridnya, nggak pernah nih, makanya dia diazab di alam kubur. Faqala wahid, akhirnya ada seorang ngomong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, annakum masyaitu marrah bitariq. Oh iya pernah wahai Syekh Abdul Qadir, dulu engkau pernah berjalan sekali waktu di satu jalan. Fara'agu barakum, ini orang pernah katanya nggak berpapasan denganmu tapi terkena yang namanya debu yang diinjak oleh kendaraanmu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia nggak melihatmu tapi melihat debu yang mana debu tersebut diinjak oleh kendaraan Syekh Abdul Qadir Jailani. Faqala Syekh, maka langsung ketika mendengar orang tersebut ternyata ada hubungan jalan untuk mendapatkan syafaat Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, wajib ini orang dapat syafaatku. Kenapa? Karena dulu di masa hidupnya pernah nempel dengan debu, pernah melihat debunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa waqafa ala syafil qabr sa'ah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di samping kuburan tersebut sesaat. Wa qala, kemudian setelah beliau diam sesaat, beliau berkata, tasyaffa'na fih ilal maula, kita sudah meminta syafaat pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kubur ini. Fasyafa'na fih, alhamdulillah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya akhirnya diberikan yaitu wewenang syafaat untuk bisa menolong ahli kubur ini daripada siksa kubur, karena dia walaupun gak pernah berjumpa denganku, walaupun belum pernah hadir majelisku, walaupun belum pernah menyebut namaku, tetapi dia pernah melihat debu yang mana berterbangan dikarenakan kendaraanku lewat. Inilah keberkahannya para aulia Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelamatkan seseorang pecintanya di dunia, di akhirat juga dapat
daripada syafaatnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir majlis burdah ini membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendengarkan kalamnya Qutb Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi mengajarkan kepada kita husnudzon, baik sangka kepada sesama. Semoga kita yang hadir pada majlis ini mendapatkan keberkahan dari para aulia Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afati minal fitani.